Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita. Kita masuk ke dalam 2 Samuel. Kita sudah ambil 22 tema yang di 1 Samuel. Sebenarnya 1 dan 2 Samuel ini merupakan satu kitab di dalam Alkitab Ibrani ya. Tapi terjemahan kita dibagi menjadi 2 karena ceritanya ini sebenarnya bersambung ya. Di di 1 Samuel diceritakan bagaimana ministry Samuel sebagai waktu itu Israel dalam masa transisi ya, ketika dia diperintah oleh hakim terakhirnya itu Samuel, kemudian Israel minta raja dan Samuel mengurapi Saul raja pertama dan kemudian juga Daud ya. Kita sudah tahu ceritanya itu dan kita masuk ke dalam 2 Samuel. Kita coba dulu analisis. Ini ada 24 pasal. Kita pilih dulu tetap dengan prinsip trilogi. Dan kita melihat ini fokus tentu kepada Daud ya sebagai raja. Dan kita melihat di pasal 1 Daud masih tinggal di Siklag ya. Dia belum tahu kabar Saul setelah perang dengan orang Filistin. Saul mati ya, dengan Jonathan, Malkisua, Abinadab itu mati. Nah, di pasal 1 itu sebenarnya Daud masih dalam pelarian sebenarnya. Jadi di pasal 1 ini Daud masih di Siklag. Siklag itu daerah yang diberikan oleh Akis Raja Gad orang Filistin kepada Daud untuk tinggal di situ. Sejak Daud membelot dari Saul, lari dia ke tanah Filistin dan dia diam 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah di sana dia ya, tinggal di sana. Pasal 27 itu. Nah, jadi dia Daud masih 1 tahun 4 bulan ya. Jadi Daud masih di Siklag setelah dia pulang dari pengejaran atas orang Amalek, karena kita tahu Siklag ini diserbu oleh Amalek ketika Daud sedang pergi dengan Akis yang rencananya berperang dengan Saul itu ya, dengan bangsa Israel. Tapi disuruh pulang Daud oleh raja-raja orang Filistin itu, dan akhirnya Daud melihat Siklag sudah hancur dan dia mengejar Amalek yang pada waktu itu yang menghancurkan, merampas itu Siklag itu. Jadi ketika dia pulang baru 2 hari ya kurang lebih dia di sana di Siklag itu, dikatakan di sini ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, baru datang seorang yang membawa kabar tentang kematian Saul. Kematian Saul dalam peperangan dengan orang Filistin. Kasih kabar. Dan kita akan melihat bagaimana respon Daud ketika dia mendengar kabar Saul, Jonathan, ya, Abinadab, Malkisua, itu ada 3 di situ yang mati, anaknya Saul. Bagaimana respon Daud? Ini yang akan kita pelajari yang terkait dengan hatinya Daud ini. Karena Daud ini seorang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita mau belajar ini. Mengapa demikian ya? Kita melihat respon Daud ketika datang kabar ini. Ada seorang muda ya memberi kabar, dia bilang Saul sudah mati ya. Daud tanya, dari mana kamu tahu bahwa Saul dan anaknya Jonathan sudah mati? Ayat 6, orang muda ini berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, memang disinilah Saul itu mati. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku. Sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Ya. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh ya. Tapi kalau menurut cerita yang di sini pasal 31 itu Saul matinya tuh ketika dia dilukai oleh para pemanah, dia masih hidup, dia minta bujangnya
pembawa senjatanya itu untuk bunuh dia, tapi bujangnya nggak mau. Akhirnya Saul bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya kepada pedang, ya. Barangkali ketika Pak Saul menjatuhkan dirinya kepada pedang, mungkin dia belum mati, ya. Walaupun dikatakan di sini Saul mati dan bujangnya juga menjatuhkan diri mati juga. Tapi nyatanya di sini ada kasus Saul ya bertanya, minta sama orang Amalek itu supaya dia dibunuh, ya. Ya kurang lebih ceritanya begitulah. Ya pokoknya Saul mati dengan sangat mengenaskan lah, kira-kira begitulah ya. Saul, Jonathan, Abinadab dan Malkisua itu ya mati semuanya ya. Dan dipenggal ya kepalanya itu Saul sama orang Filistin itu di mayatnya ditempel di tembok kota Bet Shean, ini kota orang Filistin ini. Kemudian orang Yabesi itu dia ambil itu mayat Saul dan dikuburkan di Yabesi Gilead. Yabesi Gilead itu daerah di sebelah timur Sungai Yordan. Jadi bukan daerah Israel, tanah perjanjian ya. Kemudian nanti Daud akan ambil lagi itu dan dikuburkan di Hebron ya. Nah, respon Daud di sini ketika dia mendengar ya. Lihat di sini ayat 11. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Perhatikan ya, dan mereka meratap, menangis, berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Jonathan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel. Jadi di sini kelihatan ini hati orang yang berkenan ke hadapan Tuhan. Dia tidak ada dendam sebenarnya sama Saul. Dia tidak ada bersukacita gitu, oh mampuslah Saul udah bebas saya. Nggak ada perasaan kesan-kesan seperti itu. Karena Daud sadar bahwa sebenarnya dia itu sedang dalam pembentukan Tuhan lah, katakan begitu ya. Waktu dia sampaikan orang tuanya ke Raja Moab, dia bilang tolong di sini dulu ya orang tuaku, aku sampai aku tahu nanti apa yang akan Tuhan perbuat kepadaku. Itu kata Daud, bukan apa yang Saul perbuat kepadaku, enggak. Tapi apa yang Tuhan perbuat kepadaku. Jadi Daud menyadari bahwa dia dikejar-kejar Saul itu adalah rancangan Tuhan untuk membentuk dia, proses Tuhan untuk membentuk dia, mempersiapkan dia untuk nanti menjadi raja. Jadi dia tidak ada rasa pahit dia sama Saul atau merasa dendam atau merasa terluka ya, nggak ada itu ya. Jadi itu sebabnya ketika Daud mendengar kabar bahwa Saul sudah mati, Jonathan juga, ya meratap di sini, ya meratap, menangis, berpuasa, ya. Seluruhnya bukan cuma Daud saja, tapi orang-orangnya juga begitu, ya. Ini yang pertama kita melihat bagaimana respon Daud itu ya terhadap Saul ya. Ketika mendengar kabar Saul mati. Kemudian berikutnya malah Daud memberikan nyanyian ratapan. Ya, pasal-pasal 1 ini ayat 17 ini sampai 27. Ratapan dia mengenai Saul ya. Dan dia memberi penilaian yang diambil baiknya aja lah ya tentang Saul itu. Dikatakan di sini Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan, dikatakan ayat 23, Saul dan Jonathan orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan matinya tidak terpisah, dicintai dan ramah ya. Padahal sebenarnya Saul galak sekali kalau memang dia sedang keras, awalnya sedang kerasukan. Oh dia tapi Daud melihat Saul dan Jonathan itu orang-orang yang dicintai dan yang ramah ya. Bahkan Saul bilang sama anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, kata Daud ya. Karena Saul telah ayat 24 ya, mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmiji. Karena Saul telah menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Ya, dia bicara sama perempuan-perempuan Israel supaya menangislah karena Saul. Ya. Jadi yang baik dari Saul yang diingat oleh Daud ya, sama sekali tidak ada kesan mampus lo gitu. Mati nggak ada ya. Justru Daud itu merasa berduka karena dengan kematian Saul ya, umat Tuhan mau nggak mau berada juga dalam keadaan yang kacau juga ya. Karena bagaimana Saul kan sebagai raja, dia punya jabatan, punya istana, punya tentara ya. Bagaimanapun umat Tuhan terlindung kan.
Nah, jadi kita ambillah kesimpulan dulu sementara bahwa Daud ini hatinya tidak pahit terhadap Saul. Mengapa? Karena Daud sadar bahwa yang dialaminya, walaupun Saul lah yang ngejar-ngejar dia, Saul lah yang merencanakan mau bunuh dia dan sebagainya. Tapi Daud sadar ketika dia sampaikan itu, kedua orang tuanya dititipin ke Moab itu, dia bilang, sampai aku tahu apa yang Tuhan perbuat kepadaku. Jadi dia fokusnya melihat Tuhan kok, ya Daud ini. Dia melihat ini perbuatan Tuhan, ini rancangan Tuhan, ini kehendak Tuhan. Memang Tuhan pakai Saul yang sudah jatuh pada waktu itu, yang tidak Tuhan sudah undur dari dia. Jadi kesimpulan sementaranya, Daud tidak pahit hatinya, malah dia memandang kepada Tuhan bahwa ini semua rancangan Tuhan, bahwa ini semua perbuatan Tuhan. Ya, dia terima itu. Ya, walaupun memang secara kemanusiaan ya, memang dia lari dari kejaran Saul, dia lari ke tanah Filistin itu di pasal 27 1 Samuel itu. Kita sudah pelajari itu. Tapi dia sudah dapat pelajaran. Dikatakan diamlah di negeri, berlakulah setia. Ya. Nah, mari kita aplikasikan dulu mengenai Daud ini, seorang yang hatinya berkenan di hadapan Tuhan ini. Bagaimana dengan kita saat ini sebagai umat pilihan Tuhan? Ya. Saya mencoba menjelaskan persoalan hati ini dengan perumpamaan penabur itu. Ya, perumpamaan penabur yang sangat terkenal itu. Ceritanya tentu kita sudah tahu, tidak perlu kita baca lagi. Seorang penabur itu, Tuhan menaburkan benih firman. Itu Injil kerajaan, benih kerajaan, dibilang firman kerajaan. Taburkan. Dia menaburnya nggak sekali, 4 kali setidaknya itu penabur itu menaburkan. Yang pertama ditaburkan, jatuh di tanah yang keras. Ya. Tanah ini kalau kita melihat di situ, simbol itu ada, tanah itu hati kita, hati manusia itu, tanah itu. Ini penaburnya Tuhan Yesus menaburkan firman kerajaan. Inilah tanah itu, respon manusia terhadap firman itu. Yang pertama, tanahnya pinggir jalan, kayak trotoar, keras. Belum sempat tanah benih itu bertumbuh, sudah dicuri oleh iblis. Ya. Yang pertama. Yang kedua, tanahnya itu tipis, artinya ini tanah di bawahnya ada batu. Jadi ketika datang benih itu bertumbuh memang dia, tapi ketika datang matahari atau penganiayaan karena firman itu, maka layulah dia. Ya, jadi dia tidak berakar. Kemudian yang ketiga, jatuh ke tanah yang bagus dia, tapi ada semak duri. Ya. Ada semak duri yang ketika bertumbuh benih itu, dia kejepit oleh semak duri ini. Semak duri ini itu adalah kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Itu dibilang begitu ya. Yang berikut, ini penabur terus dia menabur ya, nggak berhenti dia. Tabur yang keempat. Itu barulah jatuh ke tanah yang baik, dan tanah ini menghasilkan buah dalam ketekunan. Ya, ada yang 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat. Nah, apa ini artinya? Ya, apakah berarti manusia itu hatinya ada 4 kategori ya? Atau ada 4 jenis hati manusia? Saya melihatnya nggak begitu. Hati manusia itu sebenarnya satu, sama keturunan Adam. Artinya begini, Alkitab bilang, ya Daud sendiri menulis itu, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, tak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Jadi hati manusia begitu lahir ke dunia ini, ya lahir dalam daging, ya kedagingan lah. Tidak ada yang baik. Paulus mengaku, dalam diriku sebagai manusia tidak ada satupun yang baik. Ya. Jadi hati kita ini ketika lahir ya
Ya hatinya sudah tidak berkenan kepada Tuhan karena kita lahir dalam dosa. Daud pun yang dikatakan Tuhan itu hatinya berkenan kepada Tuhan, dia sendiri mengaku, aku dikandung dalam dosa. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok jadinya hatinya Daud menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Jawabnya jelas, karena pembentukan, karena proses yang dari Tuhan itu. Ya. Karena semua manusia hatinya sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan, jelas itu. Semua manusia sudah berdosa, hilang atau berkurang kemuliaan Tuhan. Tak ada seorang pun mencari Tuhan. Ya. Itu sebabnya saya membayangkannya begini. Keempat jenis tanah yang adalah hati itu, ini ada dalam diri satu orang. Ya. Hanya bedanya begini. Yang pertama, jatuhlah benih itu ya. Hati kita keras. Kita menolak firman Tuhan. Tapi Tuhan tidak patah semangat. Diproses lagi kita. Taruh lagi benih firman. Yang kedua ya, tanahnya tipis. Tumbuh dia, tapi keras, tidak berakar. Tidak menghasilkan buah. Tapi Tuhan tidak kecewa. Tabur lagi yang ketiga. Diproses lagi hati kita, dibentuk, dihajar, diproses ya gitu. Jadi proses memberi Tuhan itu memberi firman dan juga mendidik, mendisiplin gitu, supaya firman ini berbuah. Yang ketiga, kasih firman lagi. Masih juga dia bertumbuh, tapi masih juga ada kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Ya. Tuhan masih tidak kecewa. Tabur lagi firman, remukan lagi, bentuk lagi. Akhirnya dapatlah tanah yang baik itu. Ya. Tapi tanah baik itu bukan karena kita lahir memang dasarnya hati kita baik, bukan begitu. Jangan salah. Kita lahir dalam dosa, kita nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jadi kalau kita nanti ya sebagai umat pilihan Tuhan diproses kayak Daud begini, hati kita berkenan kepada Tuhan bukan karena pada dasarnya hati kita itu baik, bukan begitu. Tapi karena Tuhan menaruh firman-Nya dan memproses, mendidik dan mendisiplin kita. Nah, di sini dia, ya. Jadi Daud itu berkenan hatinya kepada Tuhan karena dia mendapat firman Tuhan tentunya dan diproses, dibentuk dia. Saul kenapa begitu? Ditolak dia karena hatinya Tuhan gak senang. Bahkan sempat dikatakan menyesal Tuhan angkat Saul jadi raja. Kenapa? Ya karena dia gak diproses. Dia jadi begitu aja ya, gak begitu dipilih langsung jadi raja. Gak diproses. Jadi ada dua hal ini untuk memiliki hati yang berkenan. Semuanya ini kasih karunia. Gimana caranya? Ini perbuatan Tuhan. Pertama, Tuhan memberikan firman-Nya. Kalaupun nanti tidak diterima, keras hati kita itu, atau hati kita berbatu, atau hati kita penuh semak duri, ya, Tuhan terus menabur firman-Nya dan terus memproses. Yang kedua, jadi memberi firman, memproses, barulah dihasilkan hati yang Tuhan berkenan. Begitu, ya. Jadi Bapak Saudara, kita ini sebagai umat pilihan Tuhan, katakan begitulah ya. Kita hatinya berkenan kepada Tuhan bukan karena memang pada dasarnya kita lahir dengan kondisi hati yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan itu. Tapi kita berkenan di hadapan Tuhan karena perbuatan Tuhan sendiri yang memberikan firman-Nya. Tidak kecewa, gak satu kali. Kalaupun ditolak, dia dua kali sambil diproses. Kasih firman, didik. Kasih firman, disiplin. Kasih firman terus sampai akhirnya berbuah. Ya. Itu perbuatan Tuhan atas kehidupan umat pilihannya. Jadi, ya tentu kita harus memberi respon juga lah sebagai umat pilihan Tuhan, memberikan respon terhadap kasih karunia Tuhan. Karena begini, begitu datang kasih karunia Tuhan, kita pasti harus memberi respon lah. Kayak Paulus, dia bilang, aku bekerja lebih keras daripada semua rasul-rasul yang lain. Tapi bukan aku, kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kasih karunia Tuhan datang atas Paulus, dia memberi respon bekerja. Tapi bukan dia. Ya, walaupun itu bukan dia, dia tetap bekerja. Nah, ini dia.
Nggak usah heran lah. Pokoknya datang kasih karunia, kita pasti beri respon lah. Ya. Jadi kita pun sebagai umat pilihan Tuhan ada Saul-Saul yang mengejar, yang membuat hidup kita nggak nyaman lah, membuat kita sengsara. Daud itu sengsara loh ya, biarpun dia mendapat kasih karunia, itu bukan berarti disiplin itu menyenangkan hatinya. Enggak. Disiplin itu sangat sengsara sekali, sakit dia ya. Lari ke satu gunung, lari ke sini, ngumpet ke sini. Ya, repot sekali hidup. Bahkan pengikutnya tuh waktu ada kasus kota Kehila diserbu sama orang Palestina itu kalau nggak salah apa-apa. Daud tanya, apakah aku harus membebaskan itu kota itu? Nah, pengikutnya bilang, Tuhan bilang, perang, bebaskan itu. Pengikutnya bilang, sedang di sini kita di Yehuda ini aja udah dalam ketakutan. Ya, gimana lah orang hidup dalam ketakutan, kan tidak nyaman sekali. Tapi Daud terus berusaha, dia menerimalah itu ya, bentukan Tuhan sampai nanti tiba waktunya. Walaupun ada kesempatan untuk Daud, dia 2 kali ya ada kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia nggak mau. Biarlah Tuhan sendiri yang menentukan waktunya. Begitulah kita juga sebagai umat pilihan Tuhan. Kita juga tunggu waktu Tuhan lah. Saul-Saul dalam hidup kita ini bisa aja orang-orang yang tertentu yang Tuhan sedia taruh dalam kehidupan kita yang membuat kita sakit gitu lah, nggak nyaman dan sebagainya. Bisa juga problema, entah itu ekonomi, entah itu problema kesehatan, tapi keluarga dan macam-macam. Ya. Bahkan bisa jadi serangan kayak duri dalam daging, kayak Paulus begitu. Ya, itu banyak orang ada yang menafsirkan itu penyakit, tapi lebih tepat itu utusan iblis emang. Menyengsarakan dia. Ya. Tapi itulah kembali ya. Umat pilihan Tuhan karena diberikan firman Tuhan, karena dibentuk oleh Tuhan, diproses, maka umat pilihan Tuhan nggak pahit terhadap Saul-Saul yang menyusahkan dia, nggak pahit hatinya, nggak. Karena dia bilang itu perbuatan Tuhan kok. Saya nggak ada urusan dengan Saul-Saul ini. Ini memang Tuhan sediakan ini untuk membentuk aku, ya. Jadi ya silakanlah, ya. Aku pun tidak berusaha membunuh Saul itu. Aku tidak mau juga melarikan diri dari bentukan ini. Karena Daud bilang, diamlah negeri, berlakulah setia. Jadi udahlah, sabar aja lah. Kita sedang diproses, sedang dibentuk untuk suatu jabatan tertentu. Ministry tertentu. Ministry itu bisa di dunia ini tentunya, tapi juga yang penting itu di dunia yang akan datang. Ketika Tuhan datang, dia datang sebagai raja di dalam dan melalui putra-putranya. Di situ kita berfungsi sebagai imam-imam dan raja-raja. Kita harus dibentuk dulu, proses dulu, ya. Terus sampai betul-betul proses itu menghasilkan lah. Kalau di dalam kitab Yesaya ada dikatakan Moab itu dikatakan seperti anggur yang tetap diam dalam endapannya, cita rasanya tetap sama katanya. Karena orang zaman dulu kalau bikin anggur itu, dia anggurnya ini diperas dulu, ditaruhlah dalam suatu tempayan, dibiarkan dulu sampai turun endapannya itu. Nah kalau ini tempayannya nggak dipindahin, anggurnya nggak dipindahin, itu cita rasanya anggur itu ya begitu aja karena ada ampasnya. Jadi tapi kalau dipindahkan ke tempayan yang lain ya, nanti anggurnya terpindahkan, ampasnya dibuang, dibiarin lagi dia mengendap di sini. Nanti sudah gitu tuang lagi, ampasnya dibuang, anggurnya situ, diam lagi terus. Jadi kalau itu anggur bisa ngomong, itu jelas anggur itu akan merasa tidak nyaman. Kok hidup saya ini kayak digoncang ke sana, goncang ke sini, ya. Tapi supaya cita rasanya itu menghasilkan anggur yang sangat bagus, ya. Jadi cita rasa kita, hati kita diubah melalui proses itu yang tadi, disiplin dan firman ini, ya. Jadi kesimpulannya bagaimana ini? Sebagai umat pilihan Tuhan, respon kita terhadap Saul-Saul, ya, Saul-Saul itu ya yang menyusahkan kita dalam hati, Allah Tuhan lah yang membantu kita.
Jangan pahit lah sama Saul itu. Itu kita nggak ada urusan dengan Saul itu. Nggak ada urusan. Kita sadar kok itu perbuatan Tuhan yang membentuk kita. Dan percaya aja, Saul itu nggak selamanya menyertai hidup kita. Nah, ada saatnya ketika tiba waktu Tuhan, itulah yang terbaik ya. Selesailah pembentukan, kita masuk ke dalam satu dimensi tanggung jawab tertentu, ministry tertentu ya. Terbukalah sesuatu yang baru. Kayak Daud, kalau kasus Daud itu dia langsung diurapi oleh suku Yehuda itu waktu itu. Di Hebron dia menjadi raja di sana. Puji saya, jadi kesimpulannya jangan pahit ya dengan Saul, itu hanya Allah Tuhan aja ya, bukan dia kok ya. Tapi itu semuanya perbuatan Tuhan, perbuatan kasih karunia Tuhan yang memberikan kita firman dan membentuk kita. Haleluya. Amin.